Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Susianti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Pada pembelajaran demonstrasi konseptual kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa di sekolah. Sebelum melakukan praktik, saya membuat skenario untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Kasus yang pertama tentang keterlambatan murid saat mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Berikut ini adalah ilustrasi kasus yang pertama. Ketika sedang berlangsung upacara bendera, ada salah satu siswa yang datang terlambat. Dengan percaya diri dan tidak merasa bersalah, dia langsung ikut gabung dengan peserta upacara lain. Dia adalah murid kelas 6 yang bernama Yogi. Dalam kesepakatan sekolah, semua warga sekolah telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa kita harus disiplin waktu dan menghargai sesama. Sehingga datang terlambat saat sedang berlangsung upacara bendera merupakan kegiatan yang tidak mematuhi keyakinan sekolah tentang kedisiplinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah skenario percakapan yang dilakukan oleh Bu Susi dengan Yogi dalam pelaksanaan segitiga restitusi poin pertama, menstabilkan identitas. Yogi, kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bu Susi? Tahu Bu Susi memanggil saya karena saya tadi datang sekolah terlambat, sehingga saya ketinggalan dalam pelaksanaan upacara bendera. Syukurlah kalau kamu tahu. Bu Susi mengerti semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi dari kesalahan itu kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Kita bisa memperbaiki kesalahan itu. Kalau boleh Bu Susi tahu, apa penyebab kamu terlambat, Yogi? Untuk tahapan praktik segitiga yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Hal ini bisa dilihat dari contoh percakapan antara Bu Susi dan Yogi sebagai berikut. Saya terlambat sampai sekolah karena tadi saya bangun kesiangan, Bu. Bapak Ibu sudah pergi bekerja dan tidak ada yang membangunkan saya. Sedangkan jam alarm saya mati karena baterainya habis. Walaupun begitu, tindakan yang kamu lakukan salah, Yogi. Sekolah mempunyai peraturan dan kamu harus mematuhi peraturan tersebut. Iya, Bu. Saya minta maaf. Untuk tahapan praktik segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Hal ini bisa dilihat dari contoh percakapan sebagai berikut. Iya, saya mengerti. Walaupun begitu, Yogi ingat keyakinan kelas yang sudah disepakati kan? Saya ingat, Bu. Keyakinan kelas kita harus disiplin waktu dan menghargai orang lain. Datang ke sekolah tepat waktu. Benar sekali, Yogi. Berarti apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu?
Saya akan melakukan keyakinan kelas, Bu. Saya akan membeli batu jam alarm agar bisa saya nyalakan lagi, sehingga saya tidak kesiangan lagi kalau bangun. Dan saya akan berpesan pada Bapak dan Ibu agar membangunkan saya sebelum mereka berangkat kerja, sehingga saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Bagus, Yogi. Bu Susi menghargai usaha kamu. Semoga kamu bisa melaksanakan dengan sepenuh hati. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, itulah pembahasan dari kasus yang pertama. Sekarang kita akan membahas tentang kasus yang kedua. Ilustrasi kasus yang kedua adalah sebagai berikut. Kejadian itu tampak saat murid kelas 6 sedang menyapu membersihkan lingkungan kelas. Ada salah satu murid yang malas-malasan dan hanya duduk di kursi, walaupun teman-temannya pada sibuk menyapu. Dia hanya duduk diam dan tidak sungkan pada temannya. Saat saya dekati dan saya ingatkan untuk ikut menyapu, baru dia mengambil sapu dan ikut menyapu. Tapi saat saya tinggal pergi, dia kembali duduk di kursinya tersebut. Sebut saja anak itu namanya Budi. Dari video ini bisa dilihat anak-anak semua membersihkan kelas, sedangkan Budi hanya duduk di kursi. Untuk mengatasi permasalahan Budi tidak mau menyapu bersama temannya, saya mengambil praktik segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal ini bisa dilihat dari hasil percakapan sebagai berikut. Budi, sini Bu Susi mau ngobrol denganmu sebentar. Ya Bu, ada apa? Tadi Bu Susi lihat kamu di kelas saat teman-temanmu sedang menyapu membersihkan kelas. Kenapa kamu hanya duduk diam di kursi, Budi? Ya Bu, maafkan saya. Untuk tahapan praktik segitiga restitusi yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Hal ini bisa dilihat dari contoh percakapan sebagai berikut. Nah, Bu Susi memanggil kamu ke sini bukan untuk mencari kesalahan kamu, Budi, tapi Bu Susi ingin berdiskusi dengan kamu bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Bu Susi paham, semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Iya Bu. Menurut Bu Susi, semua tindakan seseorang pasti ada alasan yang mendasari. Bu Susi ingin tahu apa alasan Budi melakukan itu semua. Apa alasan Budi tidak ikut menyapu, membersihkan kelas di saat semua teman Budi bergotong royong menyapu, membersihkan kelas? Iya Bu, saya tidak ikut menyapu karena saya capek Bu. Kenapa kamu capek? Kamu habis apa, Budi? Kamu habis melakukan apa? Saya tadi pagi main kejar-kejaran dengan kelas 5 Bu, sehingga saya capek dan lelah, jadi saya tidak ikut menyapu. Untuk tahapan praktik segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal ini bisa dilihat dari contoh percakapan sebagai berikut. Budi, apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama? Ya, ingat Bu. Menurut Budi, apakah tindakan Budi seperti itu benar? Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak sesuai Bu. Menurut Budi, tindakan Budi tidak sesuai dengan nilai keyakinan apa? Menurut saya, tindakan saya tidak sesuai dengan nilai kebajikan, saling menghargai sesama Bu. Nah, betul sekali. Untuk itu, Budi harus berbuat apa agar bisa memperbaiki kesalahan Budi? Saya tidak boleh kejar-kejaran lagi dengan kelas 5, sehingga saya tidak capek dan bisa ikut menyapu bersama teman-teman. Betul sekali, Budi.
Bu Susi sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Semoga kamu bisa melaksanakannya. Iya, terima kasih, Bu. Demikian pemaparan demonstrasi konstekstual tentang praktisi segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia, guru penggerak.